Aceh, yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera merupakan provinsi paling barat Indonesia. Pada kala itu, masyarakat Aceh dilanda bencana besar, banyak keluarga yang menghilang dan ratusan ribu jiwa yang meninggal. Kehilangan, kesedihan, dan duka mendalam menyelimuti bukan hanya Aceh tapi juga bagi dunia. Melihat laut seakan punya makna sendiri bagi masyarakat Aceh. Gelombang setinggi lebih dari 30 meter menerjang. Ratusan ribu nyawa melayang, rumah, sekolah, masjid, semuanya rata dengan tanah. Bencana itu menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Kasian banget ya bang, warga Aceh waktu itu tsunami-nya gede banget. Iya dek, sedih sih ngelihatnya. Banyak yang kehilangan rumah, keluarga. Tapi kamu tahu nggak dek, kenapa bisa terjadi tsunami? Karena ada monster ngamuk di laut. Bukan dong, sini biar abang kasih tahu. Jadi sebenarnya bumi yang kita tinggali ini ternyata tidak diam. Tepatnya di bawah permukaan bumi ada lapisan litosfer, terdapat lempeng-lempeng besar yang terus bergerak. Lempeng-lempeng ini melayang di atas lapisan lunak bernama astenosfer. Dan walaupun pergerakannya hanya beberapa sentimeter per tahun, kadang bisa menimbulin dampak yang luar biasa. Aktivitas inilah yang dinamakan tektonisme. Lebih jelasnya, tektonisme adalah proses alami akibat pergerakan dan tumbukan lempeng-lempeng bumi. Dan inilah yang menyebabkan bentuk permukaan bumi terus berubah, termasuk terbentuknya benua, gunung, lembah, patahan, dan bahkan bencana. Ada 3 bentuk utama tektonisme yang penting untuk kita kenali. Pertama adalah lipatan. Ketika dua lempeng saling mendekat dan menekan, lapisan batuan di antaranya melipat. Inilah yang membentuk pegunungan dan perbukitan. Yang kedua adalah patahan. Jika tekanan terlalu besar, batuan bisa retak dan patah. Permukaan bumi bisa naik, turun, atau bergeser drastis. Yang ketiga adalah sesar. Patahan yang mengalami pergeseran horizontal disebut sesar. Ini adalah salah satu sumber utama gempa bumi yang besar dan merusak. Jika aktivitas tektonik terjadi di dasar laut, getaran akan menciptakan energi yang sangat besar. Energi ini bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut di titik benturan, lalu membentuk gelombang raksasa yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Inilah yang kita kenal sebagai tsunami. Lalu bagaimana kita tahu kalau tsunami akan datang setelah gempa? Salah satu tandanya adalah air laut yang tiba-tiba surut secara drastis di pantai. Tak lama setelah itu, gelombang besar akan datang dengan sangat cepat. Saat memasuki perairan dangkal, tinggi gelombang akan terus bertambah sebelum akhirnya menghantam daratan dengan kekuatan besar. Pada saat ini, terdapat 7 lempeng raksasa yang tersebar di seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri terletak di pertemuan 3 lempeng raksasa. Itu sebabnya negara kita sangat aktif secara tektonik dan rawan mengalami gempa serta tsunami. 27 Mei tahun 2006, Yogyakarta diguncang gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Dalam 57 detik, lebih dari 150.000 rumah rusak dan lebih dari 5.000 orang meninggal. Gempa ini terjadi akibat aktivitas sesar opak, patahan aktif yang membentang di selatan daerah istimewa Yogyakarta. Namun, dari tragedi ini kita belajar pentingnya rumah tahan gempa, simulasi evakuasi, dan informasi dini jadi semakin disadari. Mitigasi bencana bukan berarti kita bisa mencegah gempa atau tsunami, namun untuk kita bisa mempersiapkan diri, mulai dari membangun rumah yang aman, memahami jalur evakuasi, hingga menanamkan budaya siaga bencana sejak dini. Nah, sekarang kamu udah tahu belum deh apa penyebab utama terjadinya tsunami? Tahu dong, tsunami bisa terjadi disebabkan gempa bumi bawah laut akibat pergeseran lempeng. Pergeseran ini mendorong air laut secara vertikal dan membentuk gelombang tsunami. Dan tektonisme adalah bagian dari dinamika bumi yang luar biasa. Memahaminya, kita tidak hanya belajar geografi, tapi juga cara menyelamatkan hidup. Mari jadi generasi yang waspada, tangguh, dan peduli.